Kenapa? Iya nanti buat belanja lagi soalnya. Nah ini yang harus jadi reminder buat kita, yang harus jadi muhasabah. Apakah amal kita benar-benar tulus lillahi ta'ala? Itu yang membedakan orang ria atau tidak. Dari niat awalnya lillahi ta'ala atau linnas. Tujuannya manusia atau tujuannya Allah. Kalau tujuannya Allah, dipuji nggak masalah, nggak dipuji nggak masalah. Karena bukan manusia yang mau dia cari, bukan validasi pengakuan dari manusia, tapi yang dia cari validasi dari Tuhannya, pengakuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, cirinya tadi yaksalu idza kana wahda wa yanshatu idza kana finnas. Yang ketiga, wa yazidu fil amal idza usniya alaihi wa yankusu idza dhumma. Ya. Kalau dipuji, amalnya nambah. Tapi kalau dicela, dia tidak lagi beramal. Itu ciri orang yang ria. Kalau dia yang muji, tadi saya bilang yang tadinya 50 jadi 100. Tapi kalau nggak ada yang muji, minta kembalian. Nah, ya, itu ciri orang yang ria, kata Imam Ali. Jadi cukup 3 saja. Lagi sendiri males, lagi rame orang, dia rajin, ya, berubah dari biasanya. Dan yang ketiga, kalau dipuji dia nambah amal, kalau dicela dia mengurangi amalnya. Ya ibu-ibu sekalian ya, Ustazah, ya Allah ya Rob, susah banget untuk nggak ria Ustazah. Karena setiap kita pasti pernah terbesit ria nih dalam hati nih, betul nggak Bu? Siapapun itu, mau ibu-ibu sebagai jamaah, mau saya sebagai penceramah, orang yang kaya raya, yang punya jabatan, yang punya popularitas, yang punya kuasa dan lain sebagainya, ada istilah pencitraan. Betul ya? Apalagi sekarang mau masuk musim pemilu. Tapi jangan kita bahas itu. Itu pilihan masing-masing ya. Pesan saya, kita masuk nanti tahun 2024 nih rasa-rasanya agak panas. Kelihatan jarang hujan akhir-akhir ini. Ya Bu ya. Kenapa panasnya? Mulai dari akhir 2023, bapak sama anak udah berantem masalah pilihan. Suami istri nggak mau tidurnya saling hadap-hadapan gara-gara beda pilihan. Ada Ustazah? Ada. Banyak. Abang adek nggak mau saling nanya, kenapa? Gara-gara beda pilihan. Ditakutkan nanti 2024 gara-gara beda pilihan ada yang sampai menghilangkan nyawa. Na'udzubillahi min zalik. Itu nanti tahunnya politik tahun depan. Jadi mau beda pilihan, ibu nyoblos siapa, saya nyoblos siapa, itu hak masing-masing. Kita punya pandangan tersendiri, kita punya pilihan tersendiri, silahkan. Tapi jangan sampai dengan membela pilihannya akhirnya sama keluarga sendiri memutuskan tali silaturahim. Ya Bu ya. Na'udzubillahi min zalik. Baik. Selanjutnya, tadi kita sudah tahu tuh ciri orang ria ada 3. Ya, ria termasuk syirik kecil, menyekutukan Allah, tapi yang syirkul asgor kecil ya. Kemudian lagi yang kedua, Imam Ali sudah menjelaskan bagaimana 3 ciri orang yang ria itu. Yang ketiga, Syekh Izzuddin bin Abdussalam dalam bukunya Maqasidur Ri'ayah li Hukukillah itu juga menjelaskan ria itu biasanya timbul di 3 keadaan. Kalau kita mau beramal, ini kita bicara ria dalam perkara ibadah dulu. Ya. Karena kalau ria dalam perkara duniawi rata-rata begitu. Pasti, ya. Tapi kalau dalam perkara ibadah ini yang harus kita wanti-wanti. 1, kata Syekh Izzuddin bin Abdussalam, ada orang terbesit ria. Ria ini tempatnya di hati, Bu. Jadi tiba-tiba hadir aja. Kayaknya gue paling cakep suaranya di sini katanya. Kayaknya saya paling cantik hadir di sini dan lain sebagainya. Kayaknya amal saya paling banyak nih gitu ya. Nah ini terbesit ria. Jadi yang pertama, terbesit ria sebelum dia mulai beramal. Dia mau sholat, belum mulai takbirnya, belum mulai sholatnya, udah ada niat ria dari pas dia ngambil air wudhu. Paham Ibu ya? Kita wudhu, masuk masjid, kita merasa kita yang paling alim. Kita yang merasa kita paling bagus lah ibadahnya. Sudah punya wudhu, baru mau masuk ke masjid langsung kepikiran.
kayaknya sholat saya itu paling bagus nanti di antara yang lainnya. Bacaan saya paling bagus di antara yang lainnya. Maka saya harus perlihatkan bagaimana gambaran sholat pada diri saya. Tuh, jadi sebelum beramal dia sudah ria. La yanwi bi amalihi illa birriya. Dia tidak beramal lagi karena Allah, tapi niatnya dipuji sama manusia. Biar dilihat, dipuji. Disanjung-sanjung. Tuh, satu kondisinya ketika belum mulai amal, udah ria. Di sini. Yang kedua, mau beramal, kemudian timbul ria. Artinya ketika amalan itu dimulai, kita tumbuh rianya. Tadi, ngangkat takbir, misalkan. Allah, kita tahu nih samping kita ada mertua. Allah, dikencengin. Yang tadinya nggak mau jahar bacaan Qur'annya, maunya sir, tapi karena ada mertua saya harus dengar betapa indahnya saya suaranya. Saya tiap hari belajar tahsin di Rumil, saya bisa jadi qori'ah dan lain sebagainya, dia harus dengar bacaan Fatihah saya. Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Misalkan ya Bu ya. Jadi cengkok-cengkoknya aja itu dihadirkan. Padahal tadinya niatnya pengen sir bener-bener lebih khusyuk kepada Allah, tapi karena ada something, ada someone, ada seseorang di sisinya, dia rubah amalnya, dia rubah niatnya di awal banget. Baru niat salat usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allah. Pelan dia nih takbir. Hu akbar. Biasanya gitu kan ya. Nah ini nih kalau kita belajar fikih, ibu-ibu, ini sudah dibahas berkali-kali ya kalau dalam pembahasan fikih. Kalau masuk dalam kitabus sholah, pembahasan sholat, niat itu dikerjakan kapan, Bu? Sebelum takbir atau saat takbir? Sebelum atau saat? Saat takbir. Kalau sebelum takbir namanya bukan niat, tapi talafus, pelafasan. Ya, pelafasan. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i talafus tuh sunnah gitu ya. Artinya ada beberapa mazhab yang mewajibkan talafus sebelum sholat. Allahu Akbar itu lisannya ngomong takbir. Allah, tangan yang ngangkat, hatinya niat. Jadi dibarengin, ya. Maka niat itu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'liha ya. Wa mahaluha fil qalb. Tempatnya niat itu di hati, baca niat atau memulai niat ketika amal di awalnya itu.